Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita kehendak untuk belajar dan memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa duduk bersama untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpanjang kalam, kita lanjutkan pembahasan kita tentang sabar. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amabad. Kita lanjutkan membaca kitab A'malul Qulub karya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafidhahullah ta'ala wa nafa'anallahu bi'ilmihi fitaraini amin. Kita masih di bab Majalatus Sabri, itu medan-medan kesabaran. Kita masuk di poin kelima. Qala musannif hafidhahullah ta'ala wa hunaka sabru khinal ba's inda liqa'il aduwi. Di sana ada kesabaran, itu ketika berjumpa dengan musuh. Wa iltihami as-safain, yaitu ketika bercampurnya dua saf, dua barisan pasukan. Wa sabru fi hadhihi lahdati syartun lin nasri, dan sabar pada waktu yang genting seperti ini adalah bagian atau syarat dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal firaru kabiratun minal kabair, sedangkan lari dari peperangan, lari dari berjumpa dengan musuh, maka itu termasuk dosa besar. Lidzalika aujaballahu as-sabat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan agar kokoh, mengokohkan hati ketika berjumpa dengan musuh. Sebagaimana firman Allah taala, idza laqitum fi'atan fasbutu. Itu ketika kalian berjumpa dengan pasukan musuh, maka kokohkan hati kalian. Wa khadara min firar, dan Allah peringatkan dari melarikan diri, watawali al-adbar, dan berpaling memunggungi, maksudnya melarikan diri berbalik arah. Wa indama tattaribu al-mu'rikah wa yanfaritul aqdu, dan ketika kemudian peperangan itu begitu mengguncangkan dan keyakinan itu mulai mengendor. Karena berhadapan dengan musuh itu sangat menakutkan, sehingga ada kemungkinan keyakinan itu bisa mengendor, maka tidak boleh melarikan diri. Hendaknya apa? Yakunu sabru asyatu, maka hendaknya dia lebih lagi untuk bersabar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, am khasibatum, apakah kalian mengira antadkhulul jannah, bahwa kalian itu akan masuk surga, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sedangkan Allah belum mengetahui orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berjihad dari kalangan kalian, wa ya'lamas sabirin, dan Allah belum mengetahui siapa orang-orang yang bersabar. Nah, kata walamma ya'lamullah, walamma ya'lamillah, dan ketika Allah belum mengetahui, ini maksudnya adalah bukan belum tahu dalam arti tidak mengetahui, ya, sebagaimana kita tidak tahu karena Allah Maha tahu. Jadi di sini maksudnya adalah, para mufassir menjelaskan, maknanya adalah sebelum kalian tuh menunjukkan kepada Allah kesungguh-sungguhan kalian, jihad kalian, dan kesabaran kalian. Harus diuji, ya. Jadi sebelum kalian tuh menunjukkan kalian tuh jihad, kalian tuh bersabar, maka apakah kalian tuh mengira itu kalian akan masuk surga, dan kalian belum diuji itu. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun, dan tidaklah Muhammad itu kecuali adalah seorang rasul. Qad khalat, dan sungguh telah berlalu, min qablihi, sebelum Nabi Muhammad, ar-rusulu, yaitu para rasul. Afa immata au kutila, apakah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali kepada keyakinan lama kalian. Waman yang qalib ala akibaihi, maka siapa saja yang kembali kepada keyakinan lamanya, falan yadurrallaha syai'an, maka itu tidak akan sekali-kali membahayakan Allah sedikit pun. Maka sekali-kali itu tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan beri balasan yang baik kepada orang-orang yang bersyukur. Dan kata beliau, wa qad hadatsana Allahu an sullatil mu'minah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang sekelompok orang yang beriman.
wal baqiyatil baqiyah, dan sisanya dari mereka, wasofwah, dan orang-orang yang afdol di antara mereka, ba'da amaliyatil tamkhisi al-mustamirah, yaitu setelah mereka melakukan beberapa perkara atau ujian yang terus-menerus, setelah mereka melewati ujian beberapa kali. Yaitu yang termaktub dalam fi qissati Talut, yaitu dalam kisah Talut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, falamma fasola Talut, dan ketika fasola Talut, yaitu kharaja Talut, ketika Talut keluar bijunuti dengan tentara beliau, qala, maka Talut berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, mubtaliyakum bin naharin, Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu, siapa saja yang minum dari sungai itu, falaisa minni, maka bukan termasuk golonganku. Wa malam yata'amhu, dan siapa yang tidak merasakan, tidak menikmati air sungai itu, fa innahu minni, sesungguhnya dia termasuk golonganku. Illa, kecuali mani qtarafa ghurfatan biyati, kecuali dia yang cuma menciduk dengan satu cidukan tangannya, minum hanya dari cidukan tangannya. Fasyaribu minhu, maka mereka tentara Talut itu minum dari air sungai itu, illa qalilan minhum, kecuali sedikit saja yang tidak minum dari kalangan mereka itu. Falama jawazahu, ketika sudah menyeberangi sungai, huwa waladina amanu ma'ahu, Talut dan orang-orang yang beriman bersama Talut, qalu, mereka orang-orang yang beriman itu berkata, la taqata lanal yauma bijaluta wa junutih, kami tidak sanggup pada hari ini, yaitu berhadapan dengan Jalut dan tentaranya. Qala alladziina yadunnuna annahum mulaqullahi, dan orang-orang yang mereka yakin bahwasanya akan berjumpa dengan Allah, mereka berkata, kam min fi'atin, berapa banyak dari kelompok atau jamaah, sekelompok orang, qalilatin yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan biidnillah, bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena itu dari sini beliau tadi Musannif Hafizahullah Ta'ala mengatakan sekelompok orang beriman, kemudian teruji, terseleksi ketika minum dari air sungai itu. Kemudian di antara yang sudah terseleksi itu ada yang kemudian merasa berat, tidak sanggup, tapi ada yang yakin. Maka itulah yang saya yakin itulah al-sofwah, yaitu orang-orang yang afdol dari kalangan tentara Talut. Ini orang-orang yang sabar. Kalimat kaming fi'atin qalilatin khalabat fi'atan katsiratan biidznillah itu yang menarik ya. Bahwa kan di sejumlah tafsir, seingat saya itu jumlah yang berangkat kan ribuan. Bahkan ada yang mengatakan sampai di atas atau mendekati 10.000. Tapi yang kemudian lanjut untuk berjuang membebaskan, nanti kalau lebih panjang membebaskan Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis ya, itu kan cuma sekitar sama dengan pasukannya Rasulullah dalam perang Badar, 300-an, ada yang bilang 313 atau sekira itu. Jadi dari ribuan jadi 300-an itu kan kelihatan sekali kelompoknya menjadi sangat sedikit. Tapi inilah kelompok yang sedikit yang lolos uji, inilah yang berhasil mengalahkan pasukan Jalut yang perkasa, yang konon saat itu belum pernah terkalahkan. Luar biasa. Pada sisi lain kalau kita tengok secara psikologis, sama halnya orang mengisi seminar, orang menghadapi publik, mengisi depan sedikit orang, itu jauh lebih menenteramkan, jauh lebih menenangkan dibanding misi di depan banyak orang lalu banyak meninggalkan. Banyak orang. Misalnya saya berbicara di hadapan 50 orang, itu yang keluar 2 orang itu jauh lebih menenteramkan daripada berbicara di hadapan 500 orang yang keluar 400. Padahal masih banyak ya. Iya, begitu pula pasukan. Bapak saya tentara ya. Wah, ini berarti psikologis sekali ya. Iya, menceritakan ketika beliau pernah berperang satu tempat, maka itu dampaknya sangat berbeda. Antara misalnya bertempur berdarah-darah, ada yang gugur, itu menambah semakin berkobar. Tapi ketika ada yang
berpaling, meninggalkan, itu meruntuhkan mental. La haula. Maka kalau dari ribuan, apalagi puluhan ribu, menjadi 300, berarti ini orang yang secara mental, kekuatan mentalnya Luar biasa. ya sangat sangat besar. Karena ditinggalkan, jangankan oleh lebih dari separuh orang, batasnya itu kan 20% kalau menurut riset sekarang ya. Jadi 20% itu sudah sangat banyak. Ini kan di atas 50% kalau ini. Nah, karenanya kalau ditinggalkan lebih dari 20% orang, kok masih terus itu. masih kokoh, ini berarti ada aspek lain yang dapat terjawab tadi dari kacamata iman tadi. Ya. Keyakinannya, pengharapannya, tujuannya betul-betul kokoh. Mulaqullah, mereka yakin akan ada perjumpaan dengan Allah. Dan itu sebenarnya juga terjadi di pasukan kaum muslimin di bawah Rasulullah ketika perang Uhud itu kan. Perang Uhud. Bagaimana orang-orang munafik itu menggembosi. Dan itu kalau kita baca di ayat-ayatnya itu bukan cuma mereka berangkat terus pergi, bahkan ketika ada yang pulang terluka itu terus dikomentari gitu. Coba nek kowe iki lungguh-lungguh wae karo aku lek ora mati, lek ora. Wah, itu kan jengkelan sekali kayak gitu. Jengkelan sekali. Kan di dalam sejarah khuswahnya Rasul, perang fisik ya, yang maksudnya sampai ketemu, itu kan sebagian mengatakan belum pernah ada pasukan Rasul jihad itu kecuali jumlahnya lebih sedikit. Ya. Kecuali perang yang jumlah mereka banyak, terus muncul sombong, lalu Allah kalahkan, sehingga mayoritas lari juga, tinggal sedikit, dan ketika yang sedikit ini yakin dan memenuhi janji kepada Allah, baru dimenangkan. Jadi itu juga pelajaran bagi mungkin di antara kita yang punya tekad untuk berdakwah gitu ya. Tidak selalu jumlah yang banyak itu otomatis akan menjanjikan kebaikan gitu. Karena jumlah yang banyak itu apalagi kalau belum teruji itu kan bisa jadi di antara mereka itu ada problem gitu. Karena misalnya kalau kita lihat bagaimana dulu Rasul itu meminta seorang pemuda yang jauh-jauh datang dari Yaman untuk pulang karena meninggalkan orang tuanya menangis. Padahal dari sisi matematika butuh ini pemuda, semangat, mau setengah nekat gitu kan, ini sangat dibutuhkan. Tapi saya ingat tuh kalimatnya Rasul, fafihima fajtahid. Maka berbakti kepada kedua orang tua yang kamu tinggalkan nangis itu jihad. Makanya dan ini mengingatkan juga ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyeru manusia agar berhaji. Itu siapa yang ada di situ saat itu? Nggak ada orang ya. Dan waktu itu kan yang malah ditinggalkan kan saat itu baru istri beliau, Ibunda Hajar dan bayi Ismail. Ya, tapi Allah katakan ya tuh Kak. Allah yang akan menghimpunkan. Mana yang lebih viral sekarang nih? Sepanjang masa dibanding seruan berhaji. Padahal beliau nggak punya akun YouTube, nggak punya Instagram. Karenanya kalau kita itu mengejar yang sedang viral, sesaat dilihat orang, tapi 3 bulan kemudian yang mana? Yang mana? Sehingga ketika kita beberapa kali berbincang, ada yang tanya, pembahasannya mana? Loh, sudah saya bahas beberapa kali. Barangkali masalah utamanya bukanlah pada strategi media sosial kita, melainkan niat kita yang masih perlu diperbaiki. Sehingga betul-betul kalau itu ada, insya Allah itu, insya Allah entah diviralkan dengan cara apa dan entah di zaman siapa. Karena seruan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini menggema sampai sekarang ini kan. Iya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan. Qala musannif hafizallahu taala wahum asuhu min qabl, dan mereka yaitu tentaranya Talut itu membangkang sejak semula. Indama syaribu minan nahar, yaitu ketika mereka memilih minum air sungai, padahal sudah diwanti-wanti siapa yang minum laisa minni, bukan golonganku. Ternyata yang minum jumlahnya banyak. Jadi mereka sejak awal sudah membangkang. Wa kana ba'dul fi'atil baqiyati minal istislamiyin, dan akhirnya tersisa hanya sebagian kecil aja dari kelompok orang-orang yang berserah diri. Wa ma'adalika baqiyatu fi'atin sabirah. Dan
di antara mereka ini ada sekelompok kecil lagi yang mereka itu bersabar. Qatalat wa intasarat. Sehingga mereka berperang dan akhirnya mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini medan kesabaran, yaitu ketika menghadapi musuh. Jadi sudah jadi sunnatullah, Ya. Selalu ada penyaringan oleh Allah dari banyak menjadi yang mau berangkat, menjadi yang tidak mau minum dan bertahan, gitu ya. Jadi selalu ada penyaringan oleh Allah Taala secara ya sunnatullahnya begitu. Ya, termasuk misalnya, ayo kita bikin apa, misalnya yang ini sifatnya adalah fisabilillah, itu mungkin yang awal banyak itu semangat itu, nanti akan terseleksi siapa yang istiqomah sampai akhir. Tapi ada hal menarik sana, bukan tapi ini menegaskan senantiasa kalau kita menjumpai di bab-bab sebelumnya dalam bagian yang berbeda, pembahasan yang berbeda, kalau kali ini tentang sabar itu yakni bahwa kemenangan itu disebabkan pertolongan. Di kalimat akhir tadi kan gitu. Ya, wa intasarat, artinya itu karena pertolongan, sehingga tidak tepat ketika kita mengatakan kekuatan sabar, kekuatan dengan kesabaran itulah maka mereka memiliki kekuatan yang besar untuk menghadapi. Dengan kesabaran itulah Allah tolong. Betul. Sebab hari ini tampaknya sepele, tapi sering bahasanya sudah berubah lagi. The power of sabar, the power of syukur, the power, yang semuanya itu kalau diperiksa tawakalnya bukan Allah lagi. Allah powernya itu. Ya, bisa pada diri sendiri, bisa pada wasilah, bukan lagi kepada Allah. Ini Allah Taala. Ya. Betul. Dan memang itu bagian dari yang dibahas ya selama ini kita lewati kan memang itu. Sabar itu menjadi salah satu pintu yang membuka pertolongan Allah. Dan di poin yang terakhir dari bab medan kesabaran, kata beliau, wa min majalatis sabri al-muhimmah, di antara medan sabar yang sangat penting adalah as-sabru fi talabil ilmi. Sabar dalam menuntut ilmu. Fa inna talabal ilmi fihi masyaqqatun adimatun. Karena sungguhnya dalam menuntut ilmu itu ada rasa atau beban yang sangat berat. Wa talibul ilmi idallam yattasif bisabri fa innahu la yasilu ila sabilihi. Karena sesungguhnya penuntut ilmu jika dia tidak bersifat, tidak menghiasi dirinya dengan sifat sabar, maka dia tidak akan sampai kepada jalan yang mengantarkan dia pada ilmu. Walidhalika, dan karena itu, qala al-Khidir li Musa, berkata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya engkau wahai Musa tidak akan pernah mampu sabar bersamaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubron. Bagaimana kamu bisa sabar terhadap sesuatu yang kamu itu tidak tahu ilmunya. Fa ajabahu, maka Nabi Musa pun menjawab, waqala, dia berkata, satajiduni insyaallahu sabiran. Kau akan dapati aku insyaallah sebagai orang yang sabar. Wala a'si laka amron, dan aku tidak akan membangkang perintahmu. Meskipun pada akhirnya kita tahu kisahnya bahwa ternyata Nabi Musa tidak cukup sabar. 3 kali ya. 3 kali diberi udur. Itu Nabi ya. Nabi loh. Nah, karena itu kalau kita ini meremehkan sabar itu siapa kita dia? Ya, Allah. Nabi. Insya Allah. Nah ini yang penting juga ini di kalimat berikutnya. Wa minas sabri fi talabil ilmi. Di antara bentuk kesabaran dalam menuntut ilmu adalah adamu tasaddur wal ifta. Itu tidak terburu-buru tampil dan memberi fatwa. Qabla bulughi manzilatil ulama, sebelum sampai pada kedudukan ulama. Sehingga bukan membanggakan kalau anak kecil lalu dengan lenggak-lenggok dengan gaya yang kita tahu betul ini nggak asli, ini nggak asli. Ini dipoles pantunnya, gayanya, ceramah ini bukan ini yang akan mengubah umat. Sebab ini bukanlah orang yang sedang bersiap untuk dakwah, makanya bersiap untuk ceramah. Untuk tampil. Padahal di zaman fitnah itu justru yang menonjol adalah khutbah. penceramahnya banyak. Yang berdakwah sedikit itu.
Fuqaha tidak sedikit. Na'udzubillah. Kemudian wa yadkhulu dhammanu hadza, dan masuk dalam cakupan ini adalah sabru muallim ala tilmidihi, yaitu sabarnya guru kepada muridnya. Jadi sebagai muta'alim, sebagai thalib harus sabar mencari ilmu, tidak terlalu jangan gerusa-gerusu pengen tampil, kecuali sudah dalam makom yang seharusnya. Ini gurunya kudu sabar karo murid. Allah. Fayasbiru ala ta'limihi, dan sabar dalam mengajari mereka, dalam pengajarannya. Wa masyaqut tafhimihi lil masail, dan beban untuk memahamkan terhadap perkara-perkara yang diajarkan pada muridnya tersebut. Wa mutaba'atihi fi hifdihi wa mudzakaratihi wa hakadha, dan juga menemaninya untuk bisa menjaga murid itu dan menjadi teman diskusi, mudzakarah. Demikian. Jadi ini selesai di bab tentang majalatus sabri. Sudah waktunya. Kita lanjutkan sedikit di bab baru. Itu al asbabul ma'inatu ala sabri. Sebab-sebab yang menjadikan pertolongan atau untuk kita bisa bersabar. Kata beliau, hal asabru wahbiu am kasbiyun. Apakah kesabaran ini adalah karunia ataukah ini bisa diupayakan? Kasirun minan nas, mayoritas orang-orang itu mimman yajza'u indal masaib, yaitu ketika mereka itu mengeluh ketika mendapat musibah. Idanu sikha fidalika, ketika diberi nasihat, mbok jangan banyak mengeluh itu. Yaqulu, dia akan berkata, innallaha subhanahu lam yarzuqni sabra ala masaib. Sesungguhnya Allah tidak memberiku rizki kesabaran ketika tertimpa musibah. Ini dalih mereka. Ketika mereka tidak sabar, banyak keluhan, maka dalihnya ya aku mengeluh karena Allah tidak memberiku kesabaran, tidak memberi rizki kesabaran. Au idza umira binau'in min anwa'il ibadah, atau ketika misalnya diperintahkan untuk melakukan satu jenis ibadah, za'ama anahu lam yumnah as-sabru 'alaiha. Mereka akan mengklaim bahwasanya mereka itu tidak diberi kesabaran untuk melakukan ibadah itu. Wah, kata demikian. Jadi menyalahkan Allah kalau tidak sabar, ya ini karena memang Allah tidak memberi karunia kesabaran. Tidak beribadah ya karena Allah tidak mentakdirkanku untuk beribadah gitu. Faya taqidu an-sabra innama huwa hibatun minallah. Jadi mereka meyakini bahwasanya sabar itu semata-mata adalah pemberian dari Allah. La yastati'ul insanu tahsiluha. Orang itu tidak bisa mendapatkan, tidak bisa mengupayakan kesabaran itu. Walau kana sabru la yahsulu bil iktisab. Kalau saja misalnya sabar itu tidak bisa didapatkan dengan upaya, la waqafna ajizina amama hadihi nususil amirati bihi. Maka kita tidak akan berdaya di depan nas-nas yang memerintahkan untuk bersabar. Walakin akan tapi warada fi sunnah, telah muncul dalam sunnah ma yufidu anna sabra, yang memberi faedah bahwasanya kesabaran itu khuluqun, itu adalah akhlak, yumkinun tahsiluha, yang memungkinkan untuk diraih. Fa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Ini kata Rasulullah, siapa yang dia itu berusaha untuk bersabar, maka Allah akan berikan dia kesabaran. Allah akan jadikan dia orang yang sabar. Ini riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari, Muslim. riwayat Imam Muslim, dan ini lafalnya Imam Al-Bukhari. Ini semakna dengan ini. Innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Ilmu itu semata-mata bisa didapat dengan menuntut ilmu. Sikap cermat dan hati-hati semata-mata bisa didapat dengan membiasakan bersikap cermat dan hati-hati. Kan sama, siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang bersabar. Artinya, selain ini adalah rezeki min Allah, sabar itu juga bisa diupayakan dengan latihan dan mujahadah. Ma'ataslimi bi anan nasa, yaitu ketika seorang itu dia berpasrah
fi asli khilqatihim, yaitu pada asal penciptaan mereka, wa jibilatihim, dan apa yang Allah karuniakan pada mereka, ba'duhum aksaru sobron, jadi mereka ada yang pasrah, sebagian mereka ada mendapatkan kesabaran yang banyak, wa tahammulan wa jaldatan, jadi mereka itu bisa menanggung apa yang mereka tanggung dengan kesabaran itu, minal ba'dil akhir, dibandingkan dengan sebagian yang lain. Ini adalah keyakinan sebagian orang. Fasabru amalun qalbiyun, maka sabar ini adalah amal hati. Qad yaktasibuhul insanu, yang kadangkala seorang itu bisa mengupayakannya. Ba'du taufikillah, yaitu setelah mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bikasrotil muron, yaitu dengan banyaknya kepahitan yang dia rasakan, wariyadhah nafsiyah, dan latihan apa pribadi, latihan jiwa, gitu. mengolah jiwa gitu. Nafsiyah, jiwa. Wa tadribi alaihi, dan memang membiasakan untuk melakukan kesabaran tersebut. Wa mujahadatun nafs, yaitu kesungguhan dalam olah jiwa itu. Mal isti'anati bil asbabillati ta'inuhu alaihi, juga meminta pertolongan kepada Allah dengan melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan pertolongan tersebut. Jadi ingat, ada hidayatut taufik, itu sepenuhnya dari Allah. Dan untuk mendapatkan hidayah itu kita harus melakukan hidayatul kasbiyah, kita harus ikhtiar menjemput, melakukan agar Allah Ta'ala itu yang memberikan kita hidayah. Sebagaimana kita itu sangat berharap mendapatkan pertolongan dari Allah, itu kan? Tapi ada juga sebab-sebab yang menjadikan Allah itu akan menolong seorang hamba. Misalnya Allah katakan intan surullah yansurkum. Intan surullah, jika kalian itu menolong Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Nah, di sebagian ulama mufassir menyebutkan bahwa intan surullah, yaitu maksudnya adalah intan suru dinallah. Jika kalian menolong agama Allah. Nah, menolong agama Allah itu bagaimana? Yaitu intan suru nabi Allah. Jika kalian menolong nabi Allah, maka Allah akan menolong kalian. Nah, maksudnya gimana? Kalau kita hidup sejaman dengan Nabi, maka kita berada di barisan kaum muslimin bersama Nabi, membela Nabi, berperang bersama Nabi, itu menolong Nabi. Nah, sekarang ketika Rasul sudah wafat, maka intan suruh Nabi Allah, yaitu dengan intan suruh maja'a rasulu bihi, yaitu menolong apa yang Rasul bawa, yaitu apa syariatnya. Jadi melakukan upaya menolong atau mendohirkan syariat yang dibawa Rasul, itu akan menjadi sebab Allah tolong kita. Sama juga. Ya. Nah, ini sama juga seperti ini. Ini muqaddimah di bab ini ya. Nanti setelah itu kita akan membaca maka sebab-sebab apa saja yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Ta'ala. Insya Allah kita bahas di pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat bersabar untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang dianugerahi kesabaran. Kita lanjutkan perjumpaan kita pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.